Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahri, mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan kelas karyawan dengan nomor induk mahasiswa 19102060 di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji Tanjung Pinang. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan ringkasan tentang teori pembangunan. Pada dasarnya, kata pembangunan mungkin saja akrab di telinga kita, tapi secara umum kata ini diartikan sebagai usaha untuk mewujudkan kemajuan hidup berbangsa. Akan tetapi, pada sebagian besar penduduk dan masyarakat Indonesia, pembangunan selalu diartikan sebagai perwujudan fisik. Bahkan pada masyarakat kecil, pembangunan mempunyai makna yang khas, seperti makna kata pembangunan yang sering ditemukan di berbagai tempat yang ditulis pada papan peringatan. Tetapi pengertian pembangunan mungkin menjadi hal yang paling menarik untuk diperdebatkan. Mungkin saja tidak ada satu disiplin ilmu yang paling tepat mengartikan kata pembangunan. Sejauh ini, serangkaian pemikiran tentang pembangunan itu telah berkembang mulai dari perspektif sosiologi. Pada zaman klasik, menurut Durkheim, Weber, dan pandangan Marxis, modernisasi oleh Rousseau, strukturalisme bersama modernisasi memperkaya ulasan pendahuluan pembangunan, sehingga pembangunan berkelanjutan. Namun ada tema-tema pokok yang menjadi pesan di dalamnya. Dalam hal ini, pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah pada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi menurut Nugroho dan Rahman Danuri. Tema pertama adalah koordinasi yang berimplikasi pada perlunya suatu kegiatan perencanaan seperti yang telah dibahas sebelumnya. Tema kedua adalah terciptanya alternatif yang lebih banyak secara sah. Hal ini dapat diartikan bahwa pembangunan hendaknya berorientasi kepada keberagaman dalam seluruh aspek kehidupan. Adapun mekanismenya menurut kepada terciptanya kelembagaan dan hukum yang terpercaya dan mampu berperan secara efektif dan transparan serta adil. Sedangkan tema ketiga mencapai aspirasi yang paling manusiawi, yang berarti pembangunan harus berorientasi kepada pemecahan masalah dan pembinaan nilai-nilai moral dan etika umat. Secara umum, kita dapat memberikan makna tentang pembangunan secara suatu proses perencanaan atau social plan yang dilakukan oleh birokrat perencana pembangunan untuk membangun perubahan sebagai proses peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Konseptualisasi pembangunan merupakan proses perbaikan yang berkesinambungan pada suatu masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih sejahtera, sehingga dapat beberapa cara untuk menentukan tingkat kesejahteraan pada suatu negara. Ukuran pertama adalah kekayaan, yang kedua pemerataan, dan ketiga kualitas hidup. Sedangkan model-model pembangunan itu adalah A. Yang pertama adalah economic growth atau model pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan perekonomian. Teori ini menekankan kepada kenaikan pendapatan nasional atau perspektif ekonomi dalam jangka waktu, misalnya per tahun, jika pertumbuhan ekonomi tersebut secara langsung mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, proses pembangunan menjadi pusat pada produksi ataupun nilai lain melalui yang pertama, akumulasi modal termasuk semua investasi baru dalam bentuk tanah, peralatan fisik, dan sumber daya manusia. Yang kedua, peningkatan kinerja tenaga kerja baik secara kuantitas maupun kualitas. Dan yang ketiga adalah kemajuan teknologi dan cara baru untuk melakukan pekerjaan yang bersifat tradisional. Yang kedua adalah basic need atau model pembangunan kebutuhan dasar atau kesejahteraan masyarakat. Tokoh teori ini adalah Gunnar Myrdal yang mencoba memecahkan masalah kemiskinan secara langsung dengan memenuhi segala kebutuhan dasar masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Misalnya dengan memenuhi kebutuhan sandang, pangan, perumahan, serta akses terhadap pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, transportasi, dan lain-lain. Untuk itu, maka pemerintah dapat melakukan subsidi atau bantuan pemenuhan kebutuhan masyarakat dasar. Dan yang ketiga adalah people-centered atau model pembangunan yang berpusat pada manusia. Fokus sentral proses pembangunan adalah meningkatkan pengembangan manusia dan kesejahteraan manusia bersama dan sustainability, sehingga model ini berwawasan lebih jauh dari sekedar angka pertumbuhan
GNV, atau pengadaan pelayanan sosial. Contoh dari mode ini adalah empowering atau pemberdayaan. Pada proses ini, pemerintah berperan sebagai fasilitator. Peran pemerintah dalam hal ini akan menciptakan lingkungan sosial. Memungkinkan manusia untuk berkembang, yaitu lingkungan sosial yang mendorong perkembangan manusia dan aktualisasi potensi manusia secara lebih besar. Pembangunan perspektif historis, pembangunan nasional merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kepada perdamaian abadi dan keadilan sosial. Di Indonesia, mode pembangunan terdiri dari 3 fase. Fase pertama adalah fase Orde Lama. Pada Orde Lama, masa pemerintahan Presiden Soekarno antara tahun 1959 sampai 1967, pembangunan dicanangkan oleh MPR sementara atau MPRS yang menetapkan sedikitnya 3 ketetapan menjadi dasar perencanaan nasional. Yang pertama, TAP MPRS nomor 1 garing MPRS 1990 tentang Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai garis-garis besar haluan negara. Yang kedua, TAP MPR nomor 2 tentang garis-garis besar pola pembangunan nasional sementara perencana 1961 sampai 1969. Ketetapan MPR nomor 4 MPRS 1963 tentang pedoman-pedoman pelaksanaan garis-garis besar haluan negara dan haluan pembangunan. Pada fase kedua, yaitu fase Orde Baru, di mana pada fase ini pemerataan pembangunan hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, serta pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, serta stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Pada masa reformasi, setelah terjadinya berbagai guncangan di tanah air dan berbagai tekanan rakyat kepada Presiden Soeharto, akhir pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto kepada Wakil B.J. Habibie percaya berakhirnya kekuasaan Orde Baru dan dimulainya Orde Reformasi, yaitu berdasarkan Sistem Perencanaan Nasional Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional tahun 2005 dan 2025, dan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Perubahan paradigma dan pendekatan pembangunan pada prinsipnya mengedepankan penyusunan perencanaan, pembangunan nasional dan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, serta menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan cara pembangunan. Sedangkan tantangan pembangunan di Indonesia, tantangan yang pertama yaitu kemiskinan. Tantangan yang kedua adalah pembangunan kelautan, karena di daerah isu strategis pembangunan kelautan yang meliputi bidang-bidang seperti pertambangan, pariwisata bahari, perikanan, ekonomi masyarakat pesisir, angkatan laut, dan industri maritim. Tentu saja, bidang-bidang yang dikemukakan itu ditambah dengan isu-isu strategis di berbagai bidang kelautan lainnya, seperti bioteknologi, perlindungan sumber daya kelautan yang menyangkut antara lain sumber daya pusaka warisan yang terpendam, terumbu karang, berbagai spesies laut, dan lain-lain. Bidang keamanan dan pengamatan laut. Di bagian akhir, Adari maknanya menyampaikan rekomendasi tentang kebijakan pembangunan kelautan di Indonesia. Yang ketiga adalah pendekatan ekosistem. Dalam ekonomi, dalam otonomi daerah, masyarakat pada dewasanya ini tidak bisa lagi diposisikan sebagai bahan pembangunan. Keberhasilan suatu negara dalam pembangunan tidak dapat berdiri sendiri tanpa ada peran aktif masyarakat. Dan keempat adalah globalisasi.
Kecenderungan globalisasi dari regionalisasi membawa sekaligus tantangan dan peluang baru bagi proses pembangunan di Indonesia. Dalam era ini, kondisi persaingan antar pelaku ekonomi akan semakin tajam. Dalam kondisi persaingan yang sangat tajam ini, setiap pelaku ekonomi dituntut menerapkan mengimplementasikan secara efisien dan efektif strategi bersaing yang tepat. Dalam konteks ini, diperlukan strategi perang modern untuk memenangkan persaingan dalam hiperkompetitif. Diperlukan 3 hal. Pertama, visi terhadap perubahan dan gangguan. Kedua, kapasitas dengan pertahanan dan pengembangan kapasitas yang fleksibel dan tepat. Yang ketiga adalah teknik yang mempengaruhi arah dan gerakan pesaing. Demikianlah ringkasan teori pembangunan yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.